Majlis ilmu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul. Manakala kalian nanti melihat ada taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, adakah di dunia ini taman surga? Sehingga para sahabat, wa ma biriyadil jannah, bertanya kepada, apa yang kau maksud dengan taman-taman surga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilm. Majlis-majlis. Manakala majlis itu apakah berupa lapangan, berupa masjid, atau apa saja, akan tetapi di sana dijadikan majlis ilmu, maka pada saat dibuka pengajian itu Allah rubah, Allah sulap tempat itu menjadi riyadul jannah. Masya Allah, riyadun min riyadil jannah. Kalau kita bertanya siapakah mereka yang sedang duduk dalam salah satu taman dari sekian taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah kita. Jadi kita sedang didudukan oleh Allah dari salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita dalam taman surga yang hakiki, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk kita kenapa lebih mulia, lebih agung ini majelis? Karena kita duduk dalam posisi kewajiban dan kefarduan yang melebihi daripada sholat, melebihi daripada zakat, melebihi daripada puasa Ramadan, melebihi daripada ibadah haji sekalipun. Bapak Ibu sekalian, ini kita ngaji. Sholat itu apa namanya? Hukumnya fardu. Sholat apa nama zakat kepada mereka yang nisab, hukumnya fardu. Kemudian puasa di bulan Ramadan hukumnya fardu. Bahkan ibadah haji kepada mereka yang istitoah hukumnya fardu. Bapak Ibu sekalian, duduk Bapak Ibu di tempat ini bukan fardu. Bapak Ibu sekalian, duduk di tempat ini adalah hukumnya fardhu. Betul? Betul? Kita kadang-kadang lupa. Ada apa perbedaan yang dibedakan Rasulullah SAW? Kalau sholat 5 waktu adalah fardu, kalau zakat buat mereka yang nisab adalah fardu, kalau puasa di bulan Ramadan adalah fardu, bahkan ibadah haji adalah fardu. Tapi duduk di tempat ini hukumnya bukan fardu, tapi hadisnya jelas semuanya sudah hafal. Thalabul ilmi faridat. Betul? Ada yang baca fardu? Ada yang baca fardu? Bapak Ibu sekalian, thalabul ilmi itu adalah faridat, bukan fardu. Bapak Ibu sekalian, disampaikan di dalam qaidah lughah al-arabiyah, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf itu menunjukkan akan bertambahnya makna. Kalau sholat 5 waktu adalah fardu, zakat buat mereka yang nisab setiap tahun adalah fardu, puasa Ramadan adalah fardu, kemudian ibadah haji buat mereka yang istitoah adalah fardu. Thalabul ilmi adalah lebih fardu. Thalabul ilmi adalah lebih fardu. Ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil ma. Bertambahnya huruf menunjukkan akan bertambahnya ma. Ada tambah huruf hijaiyah yang berupa iya dan tak marbutah, menunjukkan bahwa thalabul ilmi lebih fardu dari sholat, thalabul ilmi lebih fardu daripada zakat, daripada puasa, bahkan daripada ibadah haji sekalipun. Alasannya apa? Karena sholat, zakat, puasa dan ibadah haji tanpa ilmu mardudatun la tuqbal. Tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat menyampaikan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu akmaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tidak dengan ilmunya, maka amalnya
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Kalau di Bogor, karena ayah saya sebagai ulama supaya senang semuanya ikut menorehkan daripada syair ini, ada lagu, tapi lagunya lagu Sunda. Boleh saya nyanyikan? Boleh. Itu suaranya sesungguhnya mengalahkan Roma Irama. Tapi karena setiap hari 4 tempat, kadang-kadang 3 tempat, begitu. Jadi habis ini bulan Maulid. Tapi dengan Parmusi di sini saya tidak menerima undangan Maulid dulu, tapi kita konsentrasi dengan mensukseskan jamaah ini. Nah, ini katanya lagunya diciptakan oleh ayah saya. Fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tubalu. Enak tak? Enak. Fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tubalu. Sahajalma beramal terjeng ilmuna, maka tentu amalna ditolak diterima. Ibu tahunya yang sebelah sana tolak diterima, yang abahnya nggak tahu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang nggak ngerti kawin sama orang Sunda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kedudukan kefarduannya, kedudukan kewajibannya melebihi sholat, zakat, puasa, ibadah haji, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan lebih dari sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Saya ingin bacakan beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari kampung halaman, tiada lain dan tiada bukan fi talabil ilm, seperti kita telah keluar dari rumah kita, dari kampung halaman kita, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu, pembekalan bagaimana kita menjadi dai-daiyah yang hakiki. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika langkah yang pertama di rumah kita, di kampung halaman kita dilangkahkan, kata Rasul, bahwa fi sabilillah. Apa itu syarat dari bahwa fi sabilillah itu? Seolah-olah pakai baju perang, bukan pakai jas Parmusi. Seolah-olah, karena baju perang jauh lebih mahal ketimbang jas Parmusi. Seolah-olah membawa pedang, seolah-olah membawa tombak, membawa panah, bahkan bukan sampai di situ, naik kuda, kuda dipecut, dipacu, lari ke medan perang, berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jawab pertanyaannya, kalau mati apa? Kalau mati apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid jangan dimandikan, karena tidak ada badan paling suci, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan badan yang dipakai mati syahid. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang mati dalam perang Uhud, dalam perang Badar, tidak ada satu orang yang dimandikan. Orang yang mati syahid jangan ganti bajunya, jas Parmusinya dengan kain hitam, karena tidak ada baju pakaian yang paling suci, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan pakaian yang dipakai mati syahid. Sallu ala Nabi. Orang yang mati syahid tidak usah disolatkan.
langsung kubur, Allah merindukan kedatangan. Surga merindukan kedatangan. Jadi kalau kita ingin bertanya siapa mereka yang sedang dirindukan oleh Allah kedatangan, oleh surganya Allah kedatangannya, jawabannya kita yang duduk dalam majelis ini. Masya Allah. Kalau nggak percaya mati aja. Pasti masuk surga. Dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedatangan kita. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Hadis berikutnya, jalo suka sa'atan fi majlisil ilm. La tamas